Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Kepala PT SMA Negeri 6 Sopeng, kami hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMA Negeri 6 Sopeng, dan yang kami hormati Bapak Ibu staf Dewan Guru PT SMA Negeri 6 Sopeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, kekuatan serta kesempatan sehingga kita semua masih bisa hadir di tempat ini dalam rangka pertemuan komunitas belajar Yasin Menengi PT SMA Negeri 6 Sopeng, yang mana tujuan kita pada hari ini adalah saya sebagai peserta PKJ PJOK Kabupaten Sopeng 2024 akan memaparkan tugas saya rencana tindak lanjut Sport Education Model atau SEM. Selawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah SAW, Nabi yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti apa yang kita rasakan saat sekarang ini. Pertama-tama yang mau saya ucapkan adalah rasa terima kasih atas kehadiran dan waktu luang yang diberikan Bapak Ibu untuk hadir dan duduk bersama mendengarkan nanti pemaparan apa yang akan saya sampaikan terkait dengan rencana tindak lanjut saya yang saya dapatkan di kegiatan PKJ PJOK Kabupaten Sopeng selama kurun waktu 3 bulan. Ini adalah tugas terakhir saya untuk pembuatan video. Jadi di PKJ kemarin itu kita diberikan tugas sebanyak 3 video. 2 diantaranya itu adalah video pembelajaran. Salah satunya ini adalah video rencana tindak lanjut Sport Education Model permainan bola kolong atau yang disingkat dengan bolong, permainan bolong. Jadi nanti kegiatan ini bisa kita terapkan di sekolah kita, apakah itu dalam bentuk program OSIS atau program P5 atau bahkan bisa jadi program sekolah. Baiklah, langsung saja mungkin tanpa berlama-lama saya akan mempresentasikan tugas saya terkait dengan SEM atau Sport Education Model permainan bola kolong. Baik, di sini kita melihat judulnya adalah Sport Education Model permainan bola kolong. Identitas saya Abdul Ghani, peserta PKJ PJOK gelombang kedua kelas 003 Kabupaten Sopeng tahun 2024. Yang pertama, di sini ada latar belakang. Sport Education Model atau yang biasa disingkat dengan SEM adalah suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar bagi peserta didik yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata dalam kegiatan bidang olahraga. SEM merupakan program yang memberikan dampak positif bagi peserta didik untuk memberikan kesempatan belajar mengeksplor berbagai peran di dalam tim. Adapun peran yang dapat diterapkan pada SEM yaitu sesuai dengan minat dan kemampuan peserta didik, seperti menjadi pemain, pelatih, wasit, atau pencetak skor. Begitupun juga komentator, hakim garis, dan panitia penyelenggara. Nah, dalam kegiatan nanti Bapak Ibu, SEM itu akan memberikan kesempatan kepada peserta didik. Bagaimana kita menawarkan kepada peserta didik nantinya mereka mau jadi apa? Apakah mau jadi komentator, apakah mau jadi wasit, atau apakah mau jadi panitia penyelenggara, apakah mau jadi pemain atau peserta, apakah mau menjadi wasit. Jadi seperti itu. Mereka nanti akan dipilih, ya. Jadi seperti itu modelnya. Kegiatan SEM ini bertujuan untuk memberikan kepada peserta didik mempelajari taktik, strategi, peraturan, keterampilan, kerjasama, dan tanggung jawab melalui peran yang dipilih sesuai dengan kemampuan atau minatnya. SEM juga dapat menguatkan kepemimpinan murid, student agency, dengan memberikan ruang dan keterlibatan peserta didik dalam memberikan suara atau voice, pilihan atau voice, dan kepemilikan atau ownership. Next. Nah, selanjutnya kegiatan SEM yang akan dilaksanakan adalah turnamen bola kolong. Nah, turnamennya ini kita nanti sebenarnya saya angkat bola kolong karena ini agak mudah, tapi nanti kita bisa diskusikan dengan peserta didik kita ketika kita bisa
Misalnya nanti kita bentuk kegiatan P5 dengan mengambil tema mungkin sport education model dengan permainan yang bisa kita cari permainan lain selain bola kolong. Ini saya jadikan bola kolong, ini hanya saya jadikan sebagai sampel. Tergantung nanti bagaimana diskusinya, hasil meetingnya dari peserta kegiatan SEM ini. Kegiatan SEM ini melibatkan seluruh peserta didik fase F kelas 12. Jadi bisa kita nanti rencanakan di kelas 12 untuk yang sudah mendapatkan kurikulum merdeka. Tentunya itu fase F. Berdasarkan hasil diskusi bersama peserta didik dan komunitas belajar sekolah merujuk pada kekuatan aset yang ada di sekolah. Berdasarkan identifikasi aset yang ada di sekolah dapat dioptimalkan diantaranya aset manusia, aset sosial, aset agama dan budaya, aset fisik, aset lingkungan atau alam, dan aset finansial dalam mendukung kegiatan kolaborasi. Pembelajaran PJOK berbasis proyek dengan penerapan model SEM pada turnamen bola kolong. Dengan adanya kegiatan turnamen ini, peserta didik dapat mengalami aksi nyata yang berdasarkan kegiatan proses belajar yang telah dilakukan. Kegiatan turnamen ini dipilih atas dasar tingginya keinginan peserta didik berdasarkan suara dan pilihan yang diakomodir oleh Bapak Ibu, begitupun guru PJOK dan seluruh warga sekolah. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya untuk pemilihan permainannya itu akan dipilih berdasarkan suara pilihan dari peserta didik, yang mana yang mau dimainkan di situ. Berbagai macam model permainan di SEM itu ada juga bola voli dengan menggunakan net terpal. Jadi sifatnya ini tidak terlalu kompetitif, pertandingannya hanya lebih ke fun. Olahraga fun, lebih banyak fun, tidak terlalu kompetitif seperti mungkin yang dilaksanakan kemarin. Contoh lomba olahraga tradisional itu bisa dikatakan olahraga yang berkompetitif, tapi ini hanya keseruan yang dicari. Kemudian next, tujuan program. Ada 4 tujuan program yang kami pilih di sini. Yang pertama, terwujudnya peserta didik yang beriman, bertakwa mulia, terampil, kolaborasi sehat, bugar dan berprestasi. Kemudian yang kedua, meningkatkan pemahaman peserta didik tentang olahraga dan memfasilitasi mereka mengembangkan pengetahuan, keterampilan, serta nilai-nilai sosial berdasarkan peran yang dipilih. Yang ketiga, penerapan konsep belajar aktif, di mana peserta didik terlibat langsung dalam kegiatan belajar, aktualisasi kehidupan nyata pada peran dipilih dalam SEM, yang dipilih dalam SEM. Yang keempat, meningkatkan motivasi dan kreativitas dalam pembelajaran. Next. Capaian, langkah, dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Yang pertama, capaian dan tujuan, pemahaman tentang peraturan permainan bola kolong. Jadi setelah kita memilih permainannya, kita akan mendiskusikan aturan-aturan yang ada dalam permainan tersebut. Karena permainannya tidak bersih, permainannya tidak baku, artinya bahwa peraturan bisa dibuat sendiri dan dimodifikasi. Maka cara menentukan peraturannya dengan diskusi oleh seluruh peserta didik. Yang kedua, meningkatkan keterampilan individu atau kelompok. Yang ketiga, meningkatkan strategi, sportivitas, kerjasama, kepemimpinan, dan tanggung jawab. Yang kedua, langkah-langkah persiapan technical meeting. Jadi semua peserta nanti akan diberikan kesempatan untuk technical meeting sebanyak 1 kali untuk menentukan aturan-aturan dalam perlombaan. Yang kedua, menganalisis kegiatan bola kolong. Yang ketiga, penyelenggaraan turnamen bola kolong yang menekankan kerjasama, komunikasi, sportivitas, dan tanggung jawab. Yang ketiga, yang keempat, pemilihan peran. Kemudian hasil yang diharapkan penyelenggara turnamen bola kolong dalam penerapan SEM akan menjadi pengalaman yang sangat bermakna bagi peserta didik sesuai minat dan kemampuannya. Kemudian peran, peserta didik dapat memilih peran apakah menjadi panitia, pemain, pelatih, wasit, komentator, dokumenter, hakim garis, supporter, dan lain-lainnya. Jadi semua peserta didik nantinya yang terlibat dalam program kegiatan ini akan mendapatkan bagian. Mereka tinggal memilih manakah yang akan mereka pilih. Seperti itu. Next. Struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar.
Kegiatan ini merupakan sebuah program kegiatan kokurikuler di sekolah, di mana kegiatan pembelajaran dilakukan di luar kelas untuk menguatkan, memperdalam mata pelajaran yang telah dipelajari dalam kegiatan intrakurikuler. Yang kedua, peserta didik yang terlibat adalah kelas 12 fase F, baik laki-laki maupun perempuan. Waktu kegiatan dilaksanakan dalam 1 minggu. Jadi mengapa yang saya angkat di sini adalah kelas 12 fase F, karena siapa tahu nanti di semester di tahun depan kelas 12 sudah termasuk dalam kurikulum Merdeka, kita bisa menerapkan ini sebagai salah satu tema untuk P5. Jadi konsepnya hampir sama dengan kegiatan olahraga tradisional. Jadi kita semua nanti bentuk spanduknya nanti itu akan didesain oleh peserta, tidak di print, tapi betul-betul peserta yang melukis dengan tangan sendiri, menggambar dengan tangan sendiri spanduknya seperti apa. Kemudian juga selain spanduk ada juga hadiah. Hadiah nantinya dalam bentuk buatan oleh masing-masing kelas atau semua peserta. Dimana misalnya kita terdiri dari 4 kelas nanti, masing-masing kelas akan membuat hadiah. Hadiahnya bisa dalam bentuk piala dengan model apakah disediakan kardus, kemudian mereka membuat piala dalam bentuk kardus kemudian dibungkus. Jadi betul-betul di sini di kegiatan ini betul-betul memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengeksplorasi kreativitasnya dan bakatnya dalam membuat sesuatu. Jadi seperti itu. Kemudian yang saya anukan juga di sini tidak terlalu banyak memakan biaya, karena yang pertama spanduk masing-masing peserta nanti akan mereka buat sendiri dengan menggunakan kertas plano yang akan mereka lukis sendiri. Kemudian alat yang digunakan juga alat yang dimodifikasi. Jadi semua serba modifikasi, mulai dari spanduk, alat, dan hadiah-hadiahnya nanti. Kemarin pada saat kami di PKG PJOK melaksanakan kegiatan ini, salah satu bentuk hadiah adalah emas batam yang dibentuk dalam kotak, kemudian dibungkus dengan kertas minyak berwarna emas, kemudian itulah yang dijadikan hadiah. Karena sifatnya ini tidak kompetitif, tapi have fun yang dicari, kesenangan yang dicari dalam kegiatan ini. Tapi di balik kesenangan itu kita bisa memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan kreativitasnya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Struktur dan rekan sejawat. Penanggung jawab adalah kepala sekolah, kemudian guru PJOK mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan efektivitas peserta didik. Jadi walaupun sebenarnya bukan guru PJOK yang terlibat nantinya misalnya di kegiatan ini dijadikan sebagai kegiatan P5, guru PJOK bukan fasilitator, jadi tetap guru PJOK mengambil andil dalam mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan efektivitas peserta didik. Kemudian fasilitator P5 sebagai koordinator di dalam kelas maupun di luar kelas pada saat kegiatan berlangsung. Kemudian wali kelas terlibat dan membantu dalam persiapan dan pelaksanaan kegiatan. Next, Kak. Kemudian pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah atau kelas. Sekolah memiliki kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Peserta didik kelas 12 fase F yang berjumlah 120 orang, masing-masing kelas sesuai minat dan bakatnya berperan untuk menjadi penyelenggara, pemain, wasit, pelatih, supporter, pembuka acara, penutup acara, dan lain-lain. Yang ketiga, sekolah memiliki lapangan yang cukup luas sehingga dapat menunjang kegiatan ini. Nah, di sini seperti yang kita lihat bahwasanya sekolah kita memiliki kawasan lapangan yang sangat luas, jadi sangat efektif kiranya kita untuk melaksanakan kegiatan ini. Kemudian yang keempat, sarana dan prasarana yang cukup memadai sehingga dapat dipergunakan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Next. Kemudian ada di sini adalah rencana evaluasi. Tahap-tahapan implementasi SEM dalam pembelajaran akan dievaluasi untuk keseluruhan dilakukan pada akhir kegiatan, yaitu evaluasi dan refleksi penerapan SEM. Adapun evaluasi yang akan dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, ada tujuan pembelajaran. Bagaimana tujuan pembelajaran itu telah tercapai dalam kegiatan SEM tersebut. Yang kedua, umpan balik dari peserta didik, pengalaman dalam pembelajaran penerapan SEM. Yang ketiga, evaluasi kinerja di dalam kelompok atau tim. Yang keempat, evaluasi penerapan sportivitas atau fair play. Yang kelima, evaluasi manajemen kelas dan pengelola waktu keaktifan peserta didik sesuai dengan perannya. Yang keenam,
refleksi dari guru, perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan Sport Education Model atau SEM. Next, Kak. Kemungkinan tantangan yang akan kita hadapi ketika melakukan kegiatan ini, yang pertama adalah pengelolaan waktu. Jadwal yang padat dan keterbatasan waktu dapat mempengaruhi kegiatan ini. Yang kedua, faktor alam atau cuaca, karena kegiatan akan dilakukan di area terbuka. Yang ketiga, motivasi peserta didik untuk aktif menjadi tantangan pada kegiatan ini. Yang keempat, keterlibatan orang tua atau wali peserta didik, kurangnya dukungan dapat mempengaruhi motivasi. Yang kelima, manajemen tim, perbedaan tingkat kemampuan peserta didik dan sikap sosial. Kemudian slide terakhir ini solusi atau tantangan penjadwalan. Solusi dari apa yang menjadi tantangan kita di atas tadi, yang pertama mungkin adalah tadi soal waktu. Kita bisa menerapkan jadwal yang lebih efisien. Yang kedua, mengganti hari yang tidak efektif karena faktor alam. Mungkin seperti hujan, nanti kita bisa pindahkan hari pelaksanaannya. Yang ketiga, melakukan pendekatan persuasif yang konstruktif dengan ujian. Yang keempat, komunikasi yang terbuka dan konstruktif. Yang kelima, mengadakan pertemuan dengan orang tua atau menjelaskan tujuan program jika mana ada orang tua siswa yang tidak setuju atau kurang mendukung dalam kegiatan tersebut. Baik Bapak Ibu, itulah tadi persentase dari kegiatan Sport Education Model, yang mana ini menjadi tugas kami dalam kegiatan PKJ PJOK tahun 2024 khususnya di Kabupaten Sopeng. Sedikit saya tambahkan lagi, kegiatan SEM ini bisa dilakukan apakah di program OSIS atau di program P5 nantinya. Karena kenapa saya bilang P5? Karena menurut saya kegiatan ini bisa dilakukan selama 1 minggu seperti P5 yang kita adakan yang sudah kemarin berlalu, seperti salah satunya adalah Culet-Culet Riolo yang dilaksanakan 1 minggu. Konsepnya sama Bapak Ibu, jadi hari pertama mungkin kita paparkan tentang materi-materi, tentang peraturan-peraturan, tentang bagaimana menjadi pemain, pelatih, supporter, dan lain-lain. Kemudian esoknya mungkin kita memberikan kepada peserta didik untuk bagaimana membuat atau mendesain apa-apa perlengkapan yang harus diperadakan nanti pada saat melakukan pada saat persiapan kegiatan SEM itu sendiri. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Sebelum saya tutup kegiatan ini, kita beri terlebih dahulu kesempatan, siapa tahu ada dari Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan terlebih dahulu terkait dengan kegiatan kami. Dan bila mana tidak ada, saya akan tutup kegiatan ini. Ya, saya mau bertanya. Iya, silakan Ibu. Karena kan tadi bisa dimasukkan dalam kegiatan P5. Karena kan biasanya kita kan ada basic di olahraga. Iya. Jadi bagaimana cara menerapkannya itu? Kemudian kan tadi bilang di sini olahraga fun. Nah, rata-rata kan olahraga itu pakai keseriusan. Untuk mau menang, tidak mau kalah. Ya, betul. Nah, jadi strategi apa yang kita lakukan supaya anak-anak jadi fun? Kemudian sebagai guru mata pelajaran yang bukan mata pelajaran PDOK, apa yang harus kita lakukan supaya kita lebih mengerti tentang itu? Iya. Oke, terima kasih dan pertanyaan yang sangat luar biasa dari Ibu Lilis, guru mapel bahasa Indonesia. Baik, langsung saja saya jawab. Yang pertama tadi bagaimana karena kita bukan guru dari PJOK itu sendiri, tentunya tadi di situ saya paparkan bahwasanya peran daripada guru PJOK adalah walaupun bukan sebagai fasilitator di dalam kegiatan P5 tersebut, tapi tetap harus memberikan perannya karena memang disinilah bidangnya, memberikan penyampaian terkait dengan materi-materi yang akan atau peraturan-peraturan yang akan dipaparkan terkait dengan materi yang akan dilaksanakan pada kegiatan SEM tersebut. SEM itu sendiri adalah Sport Education Model. Jadi sport adalah olahraga yang dimodifikasi, pembelajaran olahraga yang dimodifikasi dengan model kita sendiri, bukan dari model orang lain. Jadi dari ketentuan peserta dan fasilitator ya, seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua tadi, strategi apa yang dilakukan ketika membuat fun? Ya, kan oke. Ya, seperti yang kita ketahui Bapak Ibu, PJOK Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan.
pendidikan jasmani dan olahraga ini berbeda. Pendidikan olahraga bersifat membangun peserta didik untuk menjadi seorang atlet atau untuk berprestasi. Sedangkan pendidikan jasmani ini lebih ke kebugaran, tadi itu lebih ke fun, bagaimana mereka melakukan olahraga secara tidak harus serius, tapi mereka bisa memperoleh manfaat dari olahraga tersebut, ya. Jadi seperti itu. Nah, kenapa bagaimana supaya kita fun, tidak terlalu serius? Makanya kita bikinkan olahraga yang tidak ada diperlombakan, contoh di kegiatan Porda atau di event-event resmi. Kita bikinkan bentukan olahraga yang sifatnya kita model sendiri, bagaimana peserta didik bisa menikmati kegiatan tersebut dengan happy, ya, tanpa ada rasa kompetitif yang berlebihan. Kalau masalah serius pasti adalah tetap rasa serius, tapi nilai kompetitifnya dikurangi, bukan tidak ada tapi dikurangi nilai kompetitifnya. Yang biasanya kemarin ketika kita melakukan pertandingan Pak JK, mereka kita lihat peserta didik betul-betul melakukan dengan serius. Nah, karena memang nilainya di situ adalah pertandingan olahraga yang kompetitif dengan memperebutkan hadiah-hadiah yang uang pembinaan. Tapi di sini kan nanti kita hanya akan memperebutkan bagaimana hadiah itu di model sedemikian rupa seperti itu. Dan kita memberikan permainan yang bisa dimodifikasi. Salah satunya permainan bola kolong. Sering juga saya terapkan sebenarnya di pembelajaran PJOK permainan ini. Namun mungkin untuk nantinya bisa diterapkan secara lebih luas, lebih kompleks dengan adanya hadiah-hadiah atau peraturan-peraturan yang lebih bisa ditentukan oleh teman-teman panitia nantinya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Bisa di. Oke, jadi siapa tahu masih ada Bapak Ibu pertanyaan terkait dengan kegiatan ini, mungkin persoalan waktu atau seperti apa, bisa. Namun jika tidak ada, maka saya akan tutup pertemuan kita pada siang hari ini. Oke? Mungkin tidak ada lagi Bapak Ibu terkait dengan kegiatan ini, ya, karena saya kira cukup jelas. Nantinya semoga harapan kami semoga kegiatan ini bisa terrealisasi di sekolah kita, dan tentunya kegiatan ini adalah kegiatan yang ketika terrealisasi nanti adalah suatu kegiatan yang baru pertama kali diterapkan di sekolah kita. Karena saya sebagai peserta PKJ PJOK sendiri mengharapkan bahwasanya apa yang saya dapatkan di sana kemudian bisa saya terapkan di sekolah saya sendiri nantinya, seperti itu. Selain daripada metode-metode mengajar yang saya dapatkan, saya juga berharap bahwa konsep seperti ini bisa saya terapkan di sekolah saya. Apakah itu melalui kegiatan P5 atau melalui program kerja OSIS nantinya. Mungkin demikian yang sempat saya sampaikan. Permohonan maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada kekurangan dalam persentase saya, dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala UPT SMA Negeri 6 Sopeng, kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMA Negeri 6 Sopeng, kepada Bapak, Ibu, dan staf tata usaha SMA Negeri 6 Sopeng yang telah meluangkan waktunya sedemikian rupa sehingga membantu saya untuk merealisasikan kegiatan saya atau tugas saya pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah?